Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila Sandi, NIM 1907211000224. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi. Apa itu produksi? Kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu production yang artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan produksi. Ini menarik untuk mencermati kesimpulan. Rustam Effendi dalam tesisnya yang berjudul Produksi dalam Islam adalah sebagai berikut. Produksi adalah tindakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang maupun jasa. Keadilan ekonomi yang merupakan prinsip fundamental sistem ekonomi Islam berinteraksi secara signifikan dengan keadilan dalam produksi yang mencakup harga yang adil, upah yang adil, dan laba yang adil. Selanjutnya, masih menurut Rustam, oleh karena tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk maslahah individu dan maslahah masyarakat, maka sistem produksi dalam perspektif Islam memiliki beberapa prinsip yang diproduksi. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah dan kontribusi pemikiran sarjana-sarjana Muslim. Prinsip tersebut adalah: yang pertama, kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenankan oleh syariah. Dan yang kedua, kerataan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. Yang ketiga, segala bentuk penimbunan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang sebagai perlindungan syariat Islam terhadap konsumen dan masyarakat. Yang terakhir adalah produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap kegiatan produksi harus mempertimbangkan kerusakan-kerusakan yang akan diakibatkannya terhadap lingkungan, yaitu udara, air, dan laut. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan yang kedua, kerataan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. Yang ketiga, segala bentuk penimbunan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang sebagai perlindungan syariat Islam terhadap konsumen dan masyarakat. Yang terakhir adalah produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap kegiatan produksi harus mempertimbangkan kerusakan-kerusakan yang akan diakibatkannya terhadap lingkungan, yaitu udara, air, dan laut. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wibisono, NIM 030. Di sini saya akan membacakan teks hadis tentang produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau tanah. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabiru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kanat lahu ardun fal yasra'ha fa illam yastati' an yasra'aha wa ajaza anha fal yamnahha akhahul muslima wala yuwajizha iya. Artinya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah serahkan kepada orang lain atau untuk ditanami, dan janganlah menyewakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ayyaghdu ahadukum fayahtiba ala dhahrihi fayatasaddaqu bihi wa yasta'niya bihi minan nasi khairu lahu min ayyas'ala rajulan aqta'u aw manna'ahu dalika fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu. Rawahu Muslim. Yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali untuk mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri atau tidak minta-minta dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang, baik diberi ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang bertanggung jawab. Hadis riwayat Muslim. Kiamat nanti. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang konteks hadis produksi. Untuk yang pertama yaitu sumber daya alam atau tanah. Di dalam hadis tersebut, Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi, tapi tidak tepat dalam arti yang sama yang digunakan di zaman modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan seisinya sebagai sumber daya alam untuk dikelola manusia demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Konsep tanah sebagai daya alam memiliki makna yang luas, yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalam, luar maupun di sekitar bumi. Rasulullah menyarankan agar sumber daya alam berupa tanah hendaknya digarap sebagai lahan produksi. Rasulullah mendorong umatnya supaya senantiasa berproduksi untuk mendapatkan dan menghasilkan sesuatu. Jika seseorang di hadis tersebut dijelaskan, jika seseorang mempunyai lahan produksi tetapi ia tidak mampu untuk melakukan kegiatan produksi, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain agar memproduksinya. Jangan sampai lahan produksi itu dibiarkan sehingga mengganggu. Hadis di atas menjelaskan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi. Tanah yang dibiarkan dan tidak diolah tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak bermanfaat bagi yang punya dan orang-orang di sekelilingnya. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umat Islam menggarap tanah yang dimilikinya agar terproduksi, seperti biji-bijian dan buah-buahan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak. Nabi melarang membiarkan aset produksi yang berupa tanah tadi menganggur atau tidak digarap, karena di samping mubazir juga dapat mengurangi tingkat produksi pertanian. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang
beberapa hal terkait ekonomi. Yang pertama, dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi. Kemudian yang kedua, dorongan untuk bekerja dan berproduksi. Dan yang ketiga, dorongan untuk melakukan distribusi. Kemudian yang keempat, dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak meminta-minta. Kemudian yang kelima, dorongan untuk bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Allah menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi, dalam artian memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga-tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang paling penting dari beberapa faktor produksi yang lain. Karena manusialah yang memiliki inisiatif atau ide dan memimpin semua faktor produksi tersebut. Dalam kata lain, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia bukanlah kekuatan manusia seperti untuk mencangkul, menggergaji, dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud adalah tenaga kerja tersebut bermakna lebih luas, yakni sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 190721103887. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu modal dan kapital. Menurut M. Abdul Manan, modal memiliki posisi yang strategis dalam ekonomi Islam sebagai sarana produksi yang menghasilkan, tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. Modal sangat penting dalam kegiatan produksi, baik yang bersifat tangible asset maupun intangible asset. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis untuk diputar secara ekonomis dengan harapan dari modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih atau profit. Rasulullah menganjurkan bekerja atau berproduksi yang disertai dengan kejujuran. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan dongeng kepada para pedagang yang memproduksi dagangannya dengan cara yang jujur akan masuk surga bersama dengan Nabi, para syuhada, dan orang-orang jujur lainnya. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimulai dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Imam At-Tibi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, barang siapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Tapi barang siapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang yang fasik atau buruk atau rusak agamanya atau pelaku maksiat. Inilah sebab yang menjadikan keberkahan dan kebaikan dalam perdagangan dan jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau keduanya, pedagang dan pembeli, bersifat jujur dan menjelaskan keadaan barang dagang atau uang pembayaran, maka Allah akan memberkahi keduanya dalam jual beli tersebut. Akan tetapi kalau keduanya berdusta atau menyembunyikan hal tersebut, maka akan hilang keberkahan jual beli tersebut.